selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kembali bersama channel YouTube Tommy Ricardo and Partners. Ya, kali ini kita akan berbicara mengenai perselisihan hubungan industrial dengan topik bagaimana cara menentukan kedudukan tergugat apabila tergugatnya perusahaan. Dengan studi kasus apabila ada perselisihan hubungan industrial, kita taruh contohnya adalah PHK, di mana perusahaan memiliki kedudukan di Jakarta, kantor pusatnya, sedangkan pekerja yang di PHK berada di cabang. Ya, kita taruh contohnya cabangnya ini ada di Surabaya. Nah, kenapa kita mengangkat topik seperti ini? Karena di dalam praktek masih aja lawyer-lawyer yang memperdebatkan mengenai kedudukan tergugat apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Ini yang perlu kita bahas dalam video ini, supaya Bapak Ibu sekalian ketika terjadi perselisihan hubungan industrial paham dan mengerti kemana pengadilan yang berwenang mengadili hal tersebut, dan kedudukan tergugat itu di alamat mana, apakah kantor pusat atau kantor cabang yang ada di Surabaya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali, memang harus Anda ketahui, karena ketika Anda salah mengenai kedudukan tergugat ini, maka dapat dipastikan jika lawan Anda mengeksepsi terkait dengan kedudukan tergugat maupun kompetensi relatif pengadilannya, maka dikhawatirkan gugatan Anda tidak dapat diterima, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang akan kita jelaskan di dalam video ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa memang perusahaan itu terkadang ada kantor pusatnya, ada cabangnya, atau kalau misalnya dia bergerak di bidang manufacturing, pusatnya di Jakarta, ya, workshopnya di Cibitung misalnya, pabriknya di Cibitung, kawasan MM, ya, di Cikarang, atau dimanapun, misalnya di Tangerang, ya, itu banyak yang seperti itu perusahaan. Nah, tadi contoh kita adalah studi kasusnya apabila kantor pusatnya di Jakarta, pekerja ditempatkan di Surabaya, dan terjadi perselisihan hubungan industrial terkait PHK. Di PHK lah pekerja yang ditempatkan di Surabaya itu, maka di mana kedudukan tergugat dan pengadilan mana yang berwenang mengadili perselisihan PHK tersebut? Itu yang akan kita jelaskan. Jadi banyak sekali, saya pribadi berkali-kali dieksepsi oleh lawyer perusahaan, ya, dieksepsi ketika saya menggugat perusahaan itu berdasarkan tempat kerja si klien ini, penempatan terakhir. Lalu mereka mengeksepsi bahwa kedudukan tergugat itu bukan di cabang tapi di kantor pusat, dengan dalil bahwa cabang itu adalah perpanjangan tangan dari pusat. Ini adalah sebuah kekeliruan di dalam melakukan eksepsi. Saya juga sering mewakili perusahaan, namun hal-hal seperti ini saya abaikan karena tidak perlu. Itu sudah ada aturannya, sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya. Di dalam perselisihan hubungan industrial itu memang hukum acara perdata beberapa masih diadopsi ke dalam acara perselisihan hubungan industrial, namun hal-hal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu tidak perlu lagi mengacu kepada hukum acara perdata. Apa yang sudah diatur maka itulah menjadi aturan hukum acara perselisihan hubungan industrial. Kecuali di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu ada hal-hal yang tidak diatur,
maka kita akan mengangkut hukum acara perdata. Nah, terkait kedudukan tergugat itu di dalam pasal 81, ya, di dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu, di situ dikatakan pengadilan yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara perselisihan hubungan industrial itu adalah berdasarkan tempat atau berdasarkan tempat penempatan terakhir pekerja itu. Nah, tadi kan sudah studi kasusnya adalah kantor pusat di Jakarta, lalu si karyawan ditempatkan cabang Surabaya. Maka pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan Surabaya, ya, PHI Surabaya, Jawa Timur, PHI Jawa Timur, ya, karena di ibu kota provinsi biasanya. Nah, kalau sudah seperti itu ketentuan hukumnya, maka kedudukan tergugatnya adalah berdasarkan domisili atau tempat kerja terakhir pekerja itu. Tadi penempatan terakhir si pekerja adalah Surabaya, maka kedudukan tergugat itu adalah alamat cabang itu. Jadi paham Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti salah. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak tahu ketika lawyer-lawyer perusahaan itu memperdebatkan mengenai kedudukan tergugatnya yang menginginkan bahwa mau mereka gugatan itu harus dilayangkan ke alamat kantor pusat. Wah, ini justru lawyer-lawyer perusahaan ini yang tidak memahami hukum acara perselisihan hubungan industrial itu, ya. Padahal di dalam pasal 81 itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sudah jelas mengatakan, arahannya sudah jelas, pengadilannya adalah di tempat pekerja terakhir, ya. Jadi semua penyelesaiannya nanti, kalau misalnya tadi contohnya si pekerja ditempatkan cabang Surabaya, semua penyelesaiannya mulai bipartit, tripartit, sampai pengadilan lakukan di Surabaya. Jangan di Jakarta, ya, bukan di situ. Jadi sudah jelas perselisihannya nanti bipartitnya di Surabaya, ya, tripartitnya di Surabaya, pengadilannya juga di Surabaya. Jadi dapat kita simpulkan, untuk menentukan kedudukan tergugat dalam hal ini, tergugatnya adalah perusahaan, maka kedudukan tergugat itu adalah berdasarkan tempat terakhir pekerja ditempatkan, ya. Jadi di situ jangan sampai salah Bapak Ibu sekalian, maupun para lawyer muda yang akan bergelut di bidang litigasi ketenagakerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat siang.